Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga dan meningkatkan keimanan kita semuanya. Setiap harinya kita berusaha untuk melaksanakan amal saleh, tujuannya agar kita istiqomah di dalam ketaatan dan berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah rahimahumullah, ada sebuah amalan yang ia sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin banyak kita merasa berat untuk mengamalkannya. Amalan yang dimaksud adalah sabar. Sabar ini sebuah kata yang sangat ringan dilisan. Dan kadang ketika kita tidak sedang diuji, dengan mudah kita mengatakan kepada orang yang sedang diuji bersabar. Akan tetapi ketika ujian menimpa kita sendiri kadang berhasil dan kadang gagal. Maka dari itu perlu kita memahami kapan saja kita dituntut untuk bersabar dan bagaimana seharusnya kita bersabar. Kapan kita harus bersabar dan bagaimana harusnya kita bersabar. Akan tetapi sebelum membahas dua perkara itu, kita perlu mengetahui kedudukan sabar itu sendiri, keistimewaan sabar itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keistimewaan yang namanya sabar. Dan ini tentu akan didapat bagi orang-orang yang mampu bersabar. Di antaranya Allah menyebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Dan kita tahu ketika Allah mencintai seorang hamba, maka tidak ada lagi masalah baginya. Semua perkara akan menjadi baik baginya di dunia maupun di akhirat. Kemudian keutamaan yang kedua, Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka sejatinya orang yang sedang bersabar, dia menginginkan kebersamaan dengan Allah. Dengan begitu dia memahami ketika dia bersabar, dia tahu Allah bersamanya. Kemudian yang ketiga, orang yang bersabar akan diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jazaa'uhum bima sabaru jannatan wa harira." Dan balasan karena kesabaran mereka adalah surga dan juga pakaian surga. Ada banyak sekali keutamaan kesabaran yang surga di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan ini menuntut kita, memotivasi kita untuk benar dalam bersabar. Maka kita masuk pembahasan kapan seseorang harus bersabar. Di dalam syariat kita dijelaskan para ulama minimal kita harus berusaha bersabar di dalam 3 perkara. Yang pertama, kita bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita berusaha sabar ketika dijatuhkan musibah. Jemaah Allah, kita semua mengetahui tujuan hidup kita itu ibadah. Dan ibadah itu banyak macam. Sederhananya kita menjalankan perintah dan menjauhi maksiat.
Sabar dalam menjalankan perintah, menjalankan ketaatan, ini sangat kita butuhkan. Kadang kita pergi sholat, kita tilawah Al-Quran, kita bersedekah, kita melakukan ketaatan, bakti kepada orang tua, kita bekerja mencari nafkah. Jika tidak disertai dengan sabar, maka akan ada banyak kesesatan di dalam amal ibadah tersebut. Orang yang tadinya sholat, jika ia tidak sabar dalam sholatnya, bisa saja dia tidak ikhlas. Dia merasa terpaksa di dalam sholatnya. Orang yang tilawah Al-Quran, kalau dia tidak sabar, bisa saja dia terpaksa di dalam tilawah Al-Quran. Orang yang bekerja, kalau dia tidak sabar, bisa saja dia berkeluh kesah di dalam pekerjaannya. Hampir semua lini kebaikan kita butuh dia namanya kesabaran. Kemudian sabar yang kedua yang kita butuhkan juga sabar dalam menjauhi maksiat. Terlebih di zaman kita sekarang, fitnah, syubhat dan syahwat itu merajalela. Terkadang seseorang berhasil menaklukkan godaan syahwat dan syubhatnya, dan terkadang seseorang gagal dan ia terjerumus dalam kemaksiatan. Maka ia membutuhkan yang namanya sabar. Ia membutuhkan sekali untuk bersabar dalam menjauhi maksiat. Maka setiap kita jangan pernah berpikir bahwa sabar hanya ketika dipuji. Karena sabar yang terpenting juga berkaitan dengan bagaimana kita mengokohkan diri dalam ibadah dan juga mengokohkan diri di dalam menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, selain sabar dalam ibadah, melaksanakan ketakwaan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, kita juga dituntut untuk sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah umumnya yang kita pahami, bahwa sabar itu hanya ketika ditimpa musibah. Dan itu ini tidak kesabaran yang rendah. Karena sabar yang kita butuhkan adalah sabar di dalam menjalankan ketakwaan, sabar di dalam menjauhi maksiat. Adapun sabar dalam menerima ujian dan cobaan, ini sudah umum. Walaupun demikian kita tetap harus melatih diri kita untuk ridho dengan ketetapan Allah. Ridho bagaimana Allah mentakdirkan kehidupan kita. Ridho ketika Allah memuji kita dengan kebaikan, dan juga ridho ketika Allah memuji kita dengan keburukan. Dan kita memerlukan kesabaran di dalam tiga perkara ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimahullah, kita telah mengetahui tentang keutamaan sabar yang begitu istimewa. Kemudian kita juga telah mengetahui kapan kita harus mendapatkan kesabaran kita. Selanjutnya, kita ingin mengingatkan bagaimana seharusnya kita bersabar. Di antara sifat kita berkaitan dengan sabar, kita berusaha untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Isbir sabran jamila." Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kita tahu sabar itu berat, maka sangat berat.
Terutama ketika kita benar-benar membutuhkannya, sabar itu sangat berat. Dan Allah perintahkan kita untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Kalau kita mau melihat bagaimana kesabaran yang indah itu, pernah dicontohkan oleh Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yakub. Ketika kerinduan yang sangat dahsyat berpisah dengan anak kesayangannya, wassabar berbilang di dalam surah Yusuf ayat 84 Allah mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini adalah perkataan Nabi Yusuf ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah contoh bagi kita. Ketika kita ingin bersabar dengan kesabaran yang indah, sadarkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Karena dengan demikian, ketika Allah menginginkan memberikan kekuatan kesabaran kepada kita semua, dan pasti kita akan mampu untuk menjalaninya. Karena Allah adalah Zat yang Maha Kuat. Allah yang mengatur segalanya, menjadikan kita semua bisa melewatinya dengan mudah. Maka ketika kita berbicara tentang ketaatan, ketika kita berbicara tentang menjauhi maksiat, ketika kita bicara tentang ujian-ujian kehidupan, mohonlah pertolongan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mintalah kepadanya, mohonlah kekuatan kepadanya agar kita bersabar menjalaninya dan menunggu solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kembali dan juga jamaah sekalian. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.